42 GTS Polinema. Bertemu lagi dengan kami di podcast Polinema. Kali ini kita ketemu dengan Pak Ikrar. Jadi beliau ini adalah salah satu panitia. Kalau saya bilang dia jadi sekretaris di panitia Bula. Apa itu Bula? Terus padahal saya taunya Bella gitu kan, bukan Bula gitu ya. Oke, maaf yang bernama Bella, namanya saya sebut-sebut gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi beliau ini adalah tenaga pengajar di GTS Polinema. Beliau ini di bidang keairan. Kebetulan sama dengan saya. Maaf, di sini saya jadi host baru. Jadi saya adalah belum kenalan dengan saya ya. Saya adalah Mona gitu ya. Saya dosen juga di sini sebagai tenaga pengajar di bidang keairan. Oke, mari kita ketemu dengan Pak Ikrar. Oke, Bapak, saya mau tanya dulu nih. Saya tadi dapat daftar pertanyaan. Jadi ada yang namanya Bula. Kalau tadi saya di awal-awal saya taunya namanya Bella gitu ya. Bula itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, terima kasih Bu Mona. Jadi Bula ini itu adalah bimbingan dan ujian lisan laporan akhir. Ya, terkait bimbingan, jadi nanti di sini mahasiswa akan diberikan pembimbing untuk mengerjakan laporan akhir. Di mana laporan akhir ini itu adalah mata kuliah terakhir yang diampuh oleh yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menentukan kelulusannya. Nah, karena ini adalah laporan akhir, ini diambil oleh mahasiswa D3. Oke. Kalau mahasiswa D4 itu namanya skripsi. Oh, gitu. Nah, karena D3 ini hanya ada 6 semester, sehingga nanti pada saat pelaksanaan Bula mereka juga akan bersamaan dengan PKL. Jadi barengan ya Pak? Bareng. Jadi di kurikulum Okay. kita itu PKL dan skripsi itu dilaksanakan di semester 6. Oke. Nanti PKL itu dilaksanakan pada minggu 1 sampai minggu ke 6 atau 7. Nah, kemudian sisanya itu nanti akan diisi oleh laporan akhir itu bimbingan. Oh, berarti anak D3 sudah harus siap-siap nih begitu masuk semester 5, Ya. semester 6 mereka sudah minggu pertama PKL terus langsung ke ujian lisannya. Oh, bekerja keras sekali deh. Harus, karena memang waktunya dipres ya, bukan dipres ya. Jadi silahkan dijadikan satu antara PKL dan laporan akhir. Saya pikir juga perlu effort yang tinggi dari mahasiswa supaya tepat waktu. Nah, itu. Ya, seperti itu. Ya, supaya nggak molor-molor gitu Supaya ya, nggak betul. molor-molor. Oke, tadi kalau adalah Bula itu untuk bimbingan ujian lisan, Ya, gitu ya. kalau di jurusan lain namanya LA aja. Oh, Tapi khusus LA. di sipil namanya Bula. Saya sih kurang paham sejarahnya, tapi mungkin unik aja ya namanya. Iya, Jadi Bula. benar. Karena ada ujian lisannya itu kali Betul, Pak. betul. Jadi ditambahkan aja di situ jadi Bula gitu ya. Iya. Terus untuk mekanismenya Pak, bagaimana? Mekanisme untuk mengambil proses mulai dari judul sampai mendapatkan pembimbing sampai nanti ujian akhir sampai dinyatakan bahwa dia lulus gitu loh. Ya, jadi mekanisme pada saat mahasiswa mau mengambil laporan akhir itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh jurusan pada saat sosialisasi. Jadi Bula ini pertama kali itu panitia akan melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa yang diselenggarakan pada kemarin itu saya bulan Desember. Jadi sebelum masuk semester genap ini itu sudah ada sosialisasi. Nah, nanti di situ akan diarahkan yang pertama mahasiswa untuk mengakses web. Jadi panitia sudah menyiapkan website. Nah, untuk sementara kita menggunakan web
kedepannya kita rencana akan menggunakan sistem informasi. Jadi webnya ini web sederhana karena kepanitiaan sebelumnya itu masih manual. Oh gitu. Iya. Justru malah ada kemajuan di yang sekarang ya? Ya harapannya kan memang mempercepat dan mempermudah ya. Iya. Jadi semua mahasiswa bisa mudah, panitia juga bisa mudah. Akhirnya ya untuk kolektif usulan nanti dimasukkan di dalam web itu gitu. Untuk proposalnya dulu. Nanti kalau ujian itu karena kita pada bulan Desember Januari kemarin kita sudah mengembangkan aplikasi. Aplikasi ini nanti akan digunakan pada saat ujian. Oh gitu. Ya, untuk webnya itu di bit.ly terus /bula 2022 Oke. huruf kapital semua, bula 22 Itu webnya. itu webnya. Oh, Ya. jadi yang mau daftar bula para mahasiswa di 3 nih daftar bulanya di situ. Ya, nanti di Oke. situ ada apa namanya menu untuk download cuklak, terus download Oke. form-form yang dibutuhkan. Nah, itu semua sudah dijelaskan atau ada keterangan di dalamnya. Jadi nanti waktu sosialisasi sudah tahu semua gitu ya. Oh, kemarin waktu Ya. sosialisasi tahu semua. Ya, kalau sosialisasi itu mungkin secara general, Ya. nanti untuk tahapan-tahapan terkait prosesnya itu juga dijelaskan di dalam web itu juga. Oh. Nah, setelah mahasiswa ini mengakses, kemudian nanti di situ kan ada form-form untuk usulan. Nah, form-form usulan di-download, diisi, kemudian ada yang namanya diberi keterangan-keterangan terkait kan usulan ini nanti akan dievaluasi oleh evaluator. Oke. Nah, di situ nanti diminta data dan sebagainya, kemudian ditentukan kelayakannya oleh evaluator. Oh. Nah, jadi masih ada dinilai. Kalau di D4 kita ada namanya seminar proposal, tapi kalau di 3 tidak ada seminar proposal. Nah, evaluator itu dari mana, Pak? Evaluator ini ada di bidang struktur, keairan, manajemen konstruksi, kemudian transportasi, kemudian ada geoteknik, sama yang terakhir pertambangan. Karena kita D3 di jurusan teknik sipil ini ada 3 konsentrasi atau 3 prodi, yaitu D3 teknik sipil, D3 TKJJPA, teknologi konstruksi, jalan jembatan dan bangunan air. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah teknologi pertambangan. Oh gitu. Jadi setiap bidang ada evaluatornya. Setiap bidang semuanya kita ada evaluatornya. Oke, tugas dari evaluator itu adalah kalau ada si A nih ngambil bidang keairan gitu ya. Ya. Karena bidang kita kan keairan nih, Pak. Kecap nomor 1 dong ya. Promosi. Promosi. Bidang kita keairan. Misalnya ada salah satu mahasiswa ngambil keairan. Mereka evaluator akan mengevaluasi si judul si keairan ini. Betul. Ah, Jadi di samping evaluasi judul, di situ nanti akan dievaluasi rumusan masalah yang diangkat, kemudian nanti tujuannya mengambil laporan akhir ini seperti apa, terus data-data yang tersedia itu apa saja, itu nanti akan dilihat oleh evaluator dan dinyatakan oh ini layak atau nggak layak gitu. Oke. Iya. Kemudian kalau sudah dinyatakan layak, nanti mahasiswa itu akan diberikan token untuk memilih pembimbing. Oh, mereka milih sendiri berarti ya? Milih sendiri. Kalau semuanya tidak layak, berarti mereka harus mengusulkan lagi ke evaluator. Oh. Nah, kalau sudah layak dapat token, baru bisa milih pembimbing. Nah, pembimbing ini itu kita batasi kuota karena kalau nggak kita batasi nanti akan menggelombung hanya di beberapa dosen yang favorit lah mungkin seperti itu. Oh. Jadi kita buat kuota kalau nggak salah satu dosen itu kita batasi 4 bimbingan. Kalau kehabisan nih? Nah, kalau kehabisan nih, ini yang agak mungkin bisa kita arahkan yang pertama, kalau memang terpaksa dan memang mahasiswanya ingin menjadi bimbingannya dosen tertentu gitu ya, maksa lah istilahnya. Nah, itu susah itu. Maksa gitu. Itu kita ada beberapa pertimbangan. Yang pertama kita akan tanyakan kepada KPS, kemudian pertimbangan yang kedua akan kita tanyakan kepada dosen pembimbing yang bersangkutan. Karena apa?
biasanya mahasiswa ini tuh memang sudah diprogres pada saat PKL oleh pembimbingnya. Tetapi karena kondisi tertentu sehingga dia tidak bisa mendapatkan kuota pada dosen itu, nah itu biasanya kita bukakan, kita tambahkan khusus gitu. Untuk si dosen itu. Ya, Nah, kalau tiba-tiba si dosen itu diambil Nah. sama mahasiswa lain. Karena kan cepet-cepetan tuh kan. Iya, betul. Kalau token kan cepet-cepetan. Iya, betul. Nah, beda 1 menit, 2 menit aja udah keambil nih sama yang lain, gimana Iya. itu tuh? Ya, jadi kalau kondisi seperti itu memang bisa kita tetap bukakan, tetapi ya biasanya tetap ada rekomendasi, bisa dari KPS, terutama yang utama biasanya KPS. KPS. Ya, kalau sudah KPS meminta panitia, sudah kita berikan bimbingan ke dosen tersebut, ya kita bukakan. Gitu. Oke. Ya, setelah dapat dosen, setelah dapat token, milih dosen, mereka Langsung bimbingan. langsung bimbingan. Ya, nanti kita akan buatkan daftar list dosen, bimbingan, judul. Nah, kalau sudah proses bimbingan itu selesai dan dosen sudah menyatakan bahwa mahasiswa ini layak untuk melakukan ujian lisan. Nah, di situ nanti mahasiswa mendaftar ujian yang rencananya agenda pelaksanaan ujian di tahun ini itu adalah di bulan Juli. Jadi kita ada 3 tahap, ya. Kita ada 3 tahap, yaitu minggu 1, minggu ketiga, sama minggu terakhir. Oh, gitu. Ya. Setelah mereka bimbingan, tahapan ujiannya mereka maju, LA-nya, laporan akhirnya selesai, mereka maju di tahap 1, di tahap 2, tahap 3. Ya. Terus Tahapan itu berarti kalau kita kan tahapan itu bukan beberapa kali ujian ya, tetapi waktu yang kita setting untuk mahasiswa ini bisa ujian. Jadi ujiannya sekali. ujiannya Nah, sekali. ujian sekali. Jadi misal saya nih, gitu ya, saya maju, saya sudah selesai bimbingan gitu ya dengan Ya, Pak Ikrar kan. betul. Nah, terus saya mau maju di tahap 1. Kalau tahap 1 penuh, ya di tahap 2 kan. Gitu. Ya. Setelah tahap 2 selesai, saya sudah berhasil ujian. Setelah itu mereka mengerjakan. Kalau sudah selesai ujian, mereka harus revisi, melengkapi revisi. Kalau revisinya sudah diterima, kan ada form revisi, penerimaan revisi, kemudian diurus ke administrasi untuk melanjutkan ke proses yudisium. Oh, gitu. Kalau sudah yudisium, berarti kan sudah dikukuhkan dan dinyatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah lulus. Gitu. Oh, siap itu. Jadi tahapan-tahapannya itu kalau saya rangkum nih semuanya, jadi mereka mahasiswa D3 di Sipil Polinema itu mereka harus punya judul dulu yang pertama, Ya, gitu kan? Punya judul dulu. Kalau nggak punya judul gimana mau ngerjakan gitu Ya, kan? kalau boleh menambahkan, Oke, silakan. biasanya itu gini, saya tadi lupa, mahasiswa yang mengambil laporan akhir itu disarankan mengambil topik yang sesuai dengan PKL-nya. Oh. Ya, jadi bisa cepat. Jadi tidak nyari data lagi, terus apa yang sudah pernah dikerjakan pada saat PKL itu bisa diangkat, jadi lebih cepat lah, lebih cepat, dan menurut kami itu lebih akan memudahkan. Oh, jadi mereka PKL sekalian ngambil Sambil nyari data. data, betul. Oh, iya, benar. Cepet itu. Ya. Karena kan kalau kita dulu waktu skripsi, waktu ngerjakan tugas akhir itu kan Iya. yang lama itu pencarian data ya, Pak. Betul. Iya. Karena harus nunggu kan, Betul. administrasi, Nunggu terus persuratan dan lain-lain. Ya, Iya, betul, benar. betul. Oh, gitu, guys. Jadi jadi semuanya itu waktu diusahakan, waktu PKL tuh sudah dapat saya kira-kira judulnya apa sih gitu ya, Pak ya. Betul. Judulnya apa? Setelah itu nanti diajukan ketika sudah masa-masa pembuatan proposal itu diajukan ke evaluator. Setelah itu dinyatakan layak, baru milih dosen. Nah, itu cepet-cepetan tuh. Kira-kira saya mau dosennya siapa? Saya mau Pak Ikrar, pokoknya saya mau Pak Ikrar. Nah, itu coba cepet-cepetan. Karena salah satu dosen favorit Pak Ikrar itu kan ya. Desain killer ya. Gitu. Oke, selanjutnya Pak. Nah, biasanya kan tuh ada yang dikaji nih. Jadi kalau tadi Bapak ada yang
keairan, struktur, transport gitu ya. Nah, terus batasan-batasannya bagaimana sih Ya. kalau saya nih mau ngambil transport gitu ya. Batasan untuk saya ngambil transport itu apa aja? Ya, jadi kalau di dalam suatu konstruksi itu kan memang kalau kita bergerak di konstruksi bidang teknik sipil itu konstruksi struktur yang besar biasanya. Ketika kita PKL kan ke perusahaan BUMN seperti Wika itu proyeknya proyek yang besar. Nah, supaya bisa menjadi laporan akhir karena kalau besar kan perlu waktu yang lama. Itu kita beri batasan. Nah, batasan-batasan ini itu sudah kami masukkan di dalam juklak. Nah, nanti evaluator yang akan menilai apakah topik yang atau judul yang diusulkan oleh mahasiswa itu masuk dalam batasan itu. Kalau enggak masuk, berarti dinyatakan tidak layak. Oh. Nah, salah satu parameter ketidaklayakan itu ya tidak sesuai dengan batasan. Nah, nanti kalau Oke. mau tahu batasannya seperti apa, di juklak sudah ada semua. Oh, banyak berarti Banyak. setiap konsentrasi ada semua gitu ya. Betul. Keairan itu kan ada beberapa bangunan, dan itu kan juga ada batas-batasannya. Seperti luasan ataupun panjang saluran dan sebagainya itu kita sudah munculkan batasan-batasan itu di dalam juklak. Nanti tinggal menyesuaikan aja. Dan kalau mungkin kita sudah punya judul terus kita lupa dengan melihat batasan, evaluator akan menunjukkan oh ini melebihi batasan atau ini mungkin kurang batasan gitu ya. Iya. Kurang batasan itu nanti evaluator akan menunjukkan dan nanti harus direvisi baru diajukan lagi gitu. Oh, siap. Nah, kalau tadi kan stepnya banyak nih Pak ya. Stepnya banyak sekali mereka. Nah, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan ini seperti apa sebagai panitia nih sekarang ya? Kendalanya apa aja sih Pak? Ya, kalau terkait kendala yang kami hadapi kemarin ini yang pertama itu dokumen. Jadi kita di sini kemarin sempat membuat form-form yang semula fisik ya, kemudian kita ketik lagi, kemudian juklak kita sesuaikan, kemudian mekanisme lain menentukan kuota dan sebagainya itu kita coba mencari informasi, kemudian kita buat update juklaknya. Nah, itu merupakan kalau menurut saya kalau semuanya ada semacam dokumen baku yang sudah kita pakai itu akan lebih enak kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi kita tinggal ngikutin aja dari dokumen yang ada tanpa harus memodifikasi lah, membuat form lagi lah dan sebagainya, itu akan lebih enak. Gitu. Kemudian yang kedua, kendala kita itu di pandemi. Jadi kemarin kita kan bekerja pada kondisi pandemi seperti ini kan memang membutuhkan effort yang tinggi lah. Jadi contoh seperti ini, kemarin itu kita terkendala di proses evaluator dikarenakan evaluator ini kondisi kesehatannya sedang tidak baik. Nah, akhirnya terkendala itu. Jadi kita memang kan tidak bisa memaksakan ya karena kondisi kesehatannya. Nah itu kan serba salah. Kita mau meminta untuk bisa cepat, tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan ya gimana kan gitu. Iya. Nah, susah juga ya Pak ya. Jadi ada sisi kemanusiaan yang harus kita plus-pluskan. Iya juga. bener. Oke. Tapi alhamdulillah kendala-kendala yang kita hadapi itu sudah bisa kita selesaikan dengan baik. Oke. Gak apa-apa Pak, kalau yang form itu kan awalnya aja, nanti next kita jadi panitia formnya sudah ada masternya gitu kan. Betul. Ya kan karena mungkin kita ngawali dari pertama seperti ini, jadi kita harus membuat masternya gimana sih gitu kan. Karena yang sebelumnya kan secara offline kan ya, jadi masih ada offline-nya, tapi kita kalau sekarang ya full online. Termasuk nanti ujiannya juga ujian lisannya? Ujian lisannya kita rencana dulu online ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti kita diizinkan untuk blended, jadi ada yang offline, ada yang online. Oke, sekarang sudah memasuki masa endemi sepertinya gitu kan. Oke, nih pertanyaan terakhir Pak.
harapan Bapak jadi panitia Bula itu seperti apa untuk Iya. yang sekarang nih? Ya, kalau harapan pastinya menjawab kendala ya, yang bisa meringankan kendala. Jadi kalau bisa itu ya tadi itu dokumen kita sudah nggak perlu bingung-bingung lagi lah, istilahnya tinggal pakai lah, istilahnya tinggal kita melaksanakan apa yang ada di dokumen itu gitu, apa yang ada di juklag yang sudah ada, kita nggak usah otak-atik. Kemudian sistem informasi, jadi kalau sudah ada aplikasi itu menurut saya akan lebih mudah. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah ada, tapi untuk pelaksanaannya kan kita baru start ini ya, kan baru selesai dibuat. Jadi semoga nanti dengan adanya sistem informasi ini bisa membantu mempercepat semua proses di Bula. Oke. Yang terakhir ini yang paling penting menurut saya adalah mahasiswa ya. Jadi mahasiswa di sini tuh mohon bisa gercep lah kalau semuanya Gercep. ya, gercep maksudnya itu untuk mengupload proposal, mencari judul, mencari data itu kalau bisa cepat itu akan sangat membantu panitia gitu. Karena nanti kalau mahasiswanya masih bingung nyari judul, bingung nyari data, itu kadang-kadang kita sendiri itu juga bingung juga gitu, ini kok nggak ngusul-ngusulkan, nah kenapa, ini harus kita lacak kan kenapa dia seperti itu. Terus ada lagi yang sudah punya judul terus bingung milih dosen pembimbing, nah itu juga itu kemarin Ada lagi begitu. ada, jadi mereka melakukan aksi tidak mau milih dosen pembimbing karena dosen yang diinginkan itu sudah penuh. Nah jadi istilahnya mendiamkan diri lah. Iya. Akhirnya kami lacak itu, Iya. lacak, terus mereka menyampaikan, Pak, bimbingan saya sudah pembimbing yang saya inginkan sudah penuh. Akhirnya teman-teman memutuskan nggak milih pembimbing dulu. Nah itu kan merepotkan panitia. Iya, kan, benar. Ya akhirnya ya mohon mungkin nanti yang seperti itu bisa segera disampaikan aja. Maksudnya nggak perlu diam. Jadi panitia di sini kita tetap open ya terhadap usul dan saran dari mahasiswa, dan mohon nanti supaya bisa ya itulah gercep menyampaikan kalau ada kendala sampaikan aja, WA juga kontak person juga sudah saya munculkan di web. Nah, kan tinggal ya aja komunikasi. Ya mungkin itu sih harapan dari panitia. Aduh. Toh gercep itu bukan untuk panitia, bukan untuk Betul. kampus gitu kan, untuk dia sendiri Itu kan. untuk mahasiswa sendiri. Benar. Itu. Jadi para mahasiswa D3 Teknik Sipil Polinema, harapan dari Pak Ikrar sebagai panitia, kalian gercep. Kalau yang merasa belum punya judul, kalau yang merasa belum dapat pembimbing, silakan hubungi kontak person yang ada di web. Gitu. Mungkin Bu Mona punya judul atau mungkin data yang bisa bantukan ke mahasiswa. Oh gitu. bisa saya Pak, jadi nanti hubungi saya ya. Hubungi saya, tapi ya itu karena saya keairan, kecap nomor 1, keairan nomor 1 gitu. Bidangnya pasti keairan ya. Pasti bidangnya keairan. Jadi nanti kalau ada yang bingung pengen yang keairan, bisa hubungi saya gitu ya. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Ikrar. Sama-sama. Terima kasih harapannya gitu ya, pesan-pesan untuk mahasiswa supaya mahasiswa kita jadi lebih jos gitu ya, lebih maju. Oh. Amin. Terus sistem di Polinema juga semakin bagus. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, yang terakhir kita salam vokasi Oke, dulu. siap. Salam vokasi. Terima kasih. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.